presentasi sejarah ya? Iya. Isinya Jerman. Lagi-lagi Jerman. Aja kalau besok Jerman bangkit lagi di soal-soal gitu loh. Ayo belajar bareng. Tapi mataku udah kayak baterai lobet, kantuk banget. Ya kan, bayangin aja nih ya, kalau misalnya tuh kita bisa belajar lewat mimpi gitu loh. Lewat mimpi, nyimpiin sejarah, udah gila juga kali. Kalau bisa mimpi seperti itu sih, ya yuk. Aduh ngantuk banget, tidur dulu ya. Udah amat ah. Awal mula Jerman sebelum kacau. Jerman dulunya itu bukan negara yang lemah. Di bawah Otto von Bismarck, Jerman dipersatukan dan membentuk kekuasaan militer terbesar di Eropa. Ia membentuk Holy Alliance bersama Austria-Hungaria dan Rusia. Namun setelah itu Bismarck memutus hubungan dengan Rusia dan membentuk Triple Alliance bersama Austria-Hungaria dan Italia. Ini membuat dan menjadi lawan dengan Triple Entente. Akibat politik aliansi ini, Perang Dunia I pecah. Kekalahan Jerman membuat mereka menandatangani Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang sangat memberatkan. Hal ini membuat Jerman sangat marah, dendam, dan juga miskin. Maka dari itu, bibit dari kekacauan ini mulai dari sini. Dari kekecewaan inilah munculnya Adolf Hitler dan Partai Nazi. Hitler menjadikan kejayaan dan membangkitkan ekonomi Jerman. Ia menjadi pemimpin tertinggi serta memperluas wilayah ke Austria dan Polandia. Namun kekejaman mulai terlihat. Holocaust terjadi, lebih dari 6 juta Yahudi dibantai, ditambah 5 juta orang korban dari etnis Romawi, penyandang disabilitas, homoseksual, dan pelawan politik. Ditambah 20 juta orang dipaksa kerja paksa. Dunia mulai sadar ideologi ekstrem adalah bencana. Setelah berakhirnya perang, Jerman terpecah belah. Setelah Hitler mengalami kekalahan, Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945 dan Sekutu mengambil alih kekuasaan Jerman serta membaginya menjadi 4 bagian. Yang diantaranya ada Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Sementara itu, karena adanya perbedaan ideologi, Jerman terpecah menjadi 2. Ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat itu pada 23 Mei 1949 di bawah paham liberalisme dan didukung oleh negara Amerika Serikat. Sementara Jerman Timur itu pada tanggal 7 Oktober 1949 dengan paham komunisme dan di bawah naungan Uni Soviet. Nah, karena ada perbedaan ideologi, meskipun berdampingan, Jerman Barat dan Jerman Timur itu ibarat air dengan minyak yang tak akan pernah bersatu. Hai guys, ada Hitler! Tentunya Jerman mengalami luka sosial yang menganga. Jerman mengalami kehancuran, bangunan-bangunan runtuh, sekolah-sekolah ditutup, rumah sakit pun penuh. Banyak dari mereka kehilangan keluarganya, tercerai-berai, terpisah. Mereka mencari satu sama lain di tengah puing-puing. Para pengungsi kembali ke tanah air hanya untuk melihat kehancuran. Tidak hanya itu, sejumlah 12 juta warga Jerman diusir dari Polandia, Cekoslowakia, dan juga Hungaria. Banyak dari mereka yang diusir, dibunuh, disiksa secara balas dendam oleh kekejaman Nazi.
Jerman Barat sangat berbeda. Jerman Barat menerima bantuan dari Amerika melalui masa depan, sehingga ekonominya cepat pulih dan makmur. Sementara Jerman Timur yang dikontrol Soviet mengalami kesulitan, ekonominya berjalan lambat, banyaknya keterbatasan dan rakyat hidup dalam tekanan. Dua Jerman hidup seperti dua dunia berbeda dalam satu negara. Nah, setelah melewati beberapa peristiwa, salah satunya yaitu demonstrasi Senin dan perjanjian 24 yang dihadiri oleh 6 negara, diantaranya yaitu Inggris, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, serta Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, kemudian perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 12 September. Nah, setelah perjanjian tersebut, kemudian tembok Berlin dihancurkan pada tanggal 9 November 1989. Akhirnya, Jerman resmi bersatu pada tanggal 3 Oktober tahun 1990. Di balik bersatunya Jerman, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi Jerman untuk bersatu kembali. Di antaranya yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil, dikarenakan Jerman Barat lebih unggul dalam segi ekonomi dibanding Jerman Timur. Kemudian banyak dari warga negara Jerman Timur berlari ke Jerman Barat untuk kesejahteraannya. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari ini yaitu sejarah itu bukan untuk ditakuti, tapi dipahami agar kekejaman dan kejahatan itu tidak terulang lagi. Ini jam berapa? Tadi mimpi ya? Hah? Tapi kok detail banget sejarahnya? Tapi aku jadi paham loh. Berarti belajar lewat mimpi itu ternyata bisa ya? Bisa. Kalau gitu, ayo tidur lagi. Ayo. Kalian ini loh, langsung mau presentasi malah tidur. Kita telah melihat bagaimana sebuah negara besar bisa jatuh, terpecah, dan bangkit lagi. Semua karena kesalahan ideologi dan kekuasaan tanpa batas. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah belajar dari sejarah, bukan mengulanginya.